Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali sayang ya di semester 2 ini dalam pembelajaran daring kita di hari ini. Iya anak ibu, ibu hanya minta kita selalu tetap berdoa. Semoga kita diberi kesehatan lahir dan batin. Kita bisa beraktivitas di hari ini, kita bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Ya anak ibu, hari ini tidak terlepas dari pembelajaran tema kita hari ini dengan materi kita adalah puisi. Ya, puisi itu apa? Puisi itu apa? Puisi itu adalah karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Jadi dalam pembuatan puisi itu pasti menggunakan bahasa yang indah, bukan bahasa-bahasa yang biasa-biasa. Jadi puisi itu adalah sekumpulan karya sastra yang di dalamnya itu terdapat bahasa-bahasa yang indah. Nah, puisi itu terdiri atas beberapa baris. Jadi ada beberapa baris itu adalah termasuk salah satu ciri-ciri dari puisi. Kemudian orang yang membaca puisi itu disebut dengan deklamator. Seperti yang ini tadi, ini adalah seorang sastrawan Indonesia. Ini disebut dengan deklamator karena dia membacakan puisi. Jadi orang yang membacakan puisi disebut dengan deklamator. Nah, contoh puisi. Kicauan burung terdengar merdu, menandakan hari yang baru. Adanya indahnya alam ini membuatku terpaku. Seperti ini hanya untuk diriku. Oke, nah ibu. Nah, perhatikan di tiap-tiap kalimat dalam puisi tersebut. Ini dalam puisi ini ada terdiri atas 4 baris. Ini yang disebut dengan puisi itu terdiri atas beberapa baris. Nah, 4 baris ini, coba perhatikan di ujungnya itu adalah U. Yang ini U, ini U, ini U. Berarti itu di ujung-ujung kalimat atau di ujung-ujung baris ini menggunakan huruf yang sama atau vokal yang sama, yaitu U. Nah, ada 4 baris dalam puisi ini, berarti dia terdiri dari 1 bait. Jadi 1 bait dia terdiri atas 4 baris. Nah, dalam puisi itu tidak terpaku 4 bait. Boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 2, boleh 3. Itulah yang namanya puisi. Beda dengan pantun sayang ya. Kalau pantun itu harus 4 bait. Nah, beda dengan puisi. Kemudian ibu bicarakan tadi kalau yang UU tadi ya, yang di UU-nya ujungnya ini itu kan sama tuh. Nah, itu artinya rima, persamaan bunyi di akhir kalimat puisi. Jadi yang UU tadi karena dia sama itu disebut dengan rima. Oke, nah ibu ya. Nah, dari puisi tersebut terdapat amanat. Amanat itu apa? Pesan yang ingin disampaikan dalam puisi. Nah, kalau cerita mengenai kicauan burung terdengar merdu, menandakan hari yang indah, menandakan hari yang baru, indahnya alam ini membuatku terpaku. Seperti ini hanya untukku. Kalian bisa menebak kira-kira ini amanat tentang apa puisi ini. Nah, kalau ini puisi adalah tentang keindahan alam semesta, ya. Keindahan alam semesta itulah amanat yang disampaikan dalam puisi tersebut, ya. Yang patut kita syukurin dari alam itu memberi kita suatu kebahagiaan lahir dan batin. Oke. Nah, dari puisi tersebut jika si deklamator itu melakukan membaca puisi dengan tidak menggunakan teks, maka deklamator itu melakukan membaca puisinya itu dengan cara deklamasi. Jadi membaca puisi dapat dilakukan dengan cara deklamasi. Nah, deklamasi itu apa? Deklamasi adalah cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Jadi jika seorang deklamator itu ketika membacakan puisi di atas panggung itu tanpa memegang sehelai benda pun atau memegang sehelai kertas, maka dia melakukan dengan deklamasi. Tetapi jika dia menggunakan kertas atau teks, berarti dia bukan deklamasi. Nah, kalau dia menggunakan deklamasi berarti tidak menggunakan teks ya, berarti dia harus menghafal dari teks tersebut, ya. Nah, seorang deklamator itu ketika membacakan puisi boleh menggunakan teks, boleh tanpa teks, ya. Boleh menggunakan teks, boleh tanpa teks. Oke?
Kemudian membaca puisi juga membutuhkan lafal yang jelas. Lafal itu artinya pengucapan yang jelas, intonasi yang tepat, ekspresi wajah yang tepat, dan memperhatikan pemenggalan kalimat. Ya, itu yang dibutuhkan ketika membaca puisi. Lafal yang jelas, arti pengucapan. Kalau kita pengucapannya itu tidak jelas, itu mengaburkan pengertian dari mengaburkan makna dari si pendengar atau penonton yang melihat pembacaan puisi tersebut. Kemudian intonasi yang tepat juga sangat dibutuhkan agar puisi itu juga mempunyai irama. Kemudian ekspresi wajah yang tepat serta pemenggalan kalimat yang tepat. Nah, pemenggalan kalimat itu apa, Bu? Nah, pemenggalan kalimat itu atau jeda. Nah, jeda itu tandanya seperti ini. Ya, terbagi 3. Ada yang jedanya 1, ada jedanya 2, ada jedanya 3. Itu punya arti masing-masing. Kalau yang 1 itu berarti berhenti sebentar untuk bernapas. Kalau yang jedanya 2 berarti berhenti agak lama. Ya, berarti berhenti agak lama, berarti dia ada niat untuk menyambungkan lagi pembacaan puisi tersebut. Kemudian berhenti yang ketiga atau tanda jedanya 3, dia berhenti di akhir puisi, artinya dia mengakhiri pembacaan puisi atau stop. Nah, bisa kita lihat dari contoh karya Nikade Utariasih dengan judul Pelangi. Perhatikan Ibu. Pelangi, engkau sangat indah di langit yang biru. Seandainya aku bisa terbang, aku akan menemui pelangi. Oh Tuhan, pertemukan aku dengan pelangi. Ya, bisa terbaca ya anak ibu ya. Jika kata-kata pelangi menuju ke kata-kata engkau itu dibatasi dengan tanda jeda 1. Artinya dia berhenti sejenak untuk mengambil napas. Pelangi, engkau sangat indah. Nah, kemudian pelangi dengan kata-kata engkaunya di sini stop sebentar untuk mengambil napas. Ketika setelah membacakan engkau sangat indah, di sini berhenti lagi, tetapi berhentinya agak lama, ya. Pelangi, engkau sangat indah di langit yang biru. Ya, jadi stopnya agak lama ketika di sini agak lama, tetapi dia akan menyambung kembali. Seandainya aku bisa terbang, aku akan menemui pelangi. Stop lagi agak lama. Kita sambung lagi. Oh Tuhan, pertemukan aku dengan pelangi. Nah, oh Tuhan dengan pertemukan itu sempat terjeda sebentar untuk mengambil napas ya. Oh Tuhan, pertemukan aku dengan pelangi. Nah, yang terakhir itu karena mengakhiri puisi atau menutup puisi diberilah jeda 3. Oke nah Ibu, batas ini ngerti ya? Ngerti ya pembacaan atau pembelajaran mengenai puisi. Oke nah Ibu, hanya ini yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.